kita akan masuk pembelajaran yang baru. Mata pelajarannya namanya coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang pernah belajar coding sebelumnya? Pernah belajar coding? Kalau kecerdasan artifisial pernah nggak? Ada yang tahu nggak kecerdasan artifisial itu apa? Nggak tahu? Oke, nanti kita akan belajar kalau tidak tahu. Oke, baik. Sebelum belajar, hari ini kita akan berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan ketua kelas. Sikap berdoa. Tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan, mulut mengucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita sudah berdoa juga. Mudah-mudahan pembelajaran kita 2 jam pembelajaran ke depan itu berjalan dengan tertib, lancar, dan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Oke, hari ini sebelum Ustazah masuk ke materi, Ustazah mau cek dulu kesiapan belajarnya melalui tepuk. Kalau Ustazah bilang tepuk 1, berarti bilang yes. Seperti biasa ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Alhamdulillah, siap belajar semuanya? Siap. Baik, kalau begitu Ustazah mau ajak kalian meregangkan badan dulu sebentar, 2 menit, sekitar 2 menit, silakan berdiri. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Tadi sudah mengikuti gerakannya. Mudah-mudahan otot-ototnya lemas ya, tidak kaku, tidak tidak kejang-kejang lagi untuk menerima pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini. Oke, materi yang akan saja sampaikan ini adalah ada berhubungan dengan pembelajaran komputer kalian sebelumnya. Pernah mendengar istilah berpikir komputasional? Pernah. Ada di pelajarannya kan ya? Masih ingat? Nah, hari ini kita akan kembali mengulang lebih merinci. Aku saja punya gambar. Coba lihat gambar apakah ini? Kakinya berapa? 4. Oh, tahu ini kucing? Karena? Pernah lihat. Oke, kalau ini?
bilangnya itu ini burung, ini kucing, kemudian ini alien, hewan atau apa namanya makhluk yang aneh. Tadi kenapa? Karena tidak pernah melihat, tidak kenal lagi. Nah, seperti itulah komputer mengenali sesuatu. Komputer ciptaan siapa? Manusia. Nah, seperti itu juga komputer. Karena diciptakan oleh manusia, maka komputer pun mirip sama manusia. Tujuan dibuatnya komputer itu apa, Nak? Untuk memudahkan, ya, untuk memudahkan kita melakukan aktivitas apapun. Nah, sekarang kalau komputernya nggak kenal dengan sesuatu itu, dianggapnya apa biasanya? Asing, ya, dianggapnya asing, dianggapnya virus. Nah, jadi dia nggak bisa baca data. Sama kayak kamu tadi, kalau Ustazah kasih tahu burung, kamu tahu burung itu gambar burung. Kalau Ustazah kasih tahu kucing, kamu juga tahu itu gambar kucing. Pas Ustazah kasih tahu gambar ini, bilangnya alien. Kenapa bilang alien? Karena tadi asing, tidak kenal, tidak pernah mengenal. Nah, cara kerja komputer juga seperti itu, sama seperti kita, karena komputer itu diciptakan oleh manusia, ya. Kalau dia tidak tahu, maka dianggapnya alien atau asing. Nah, untuk pelajaran selanjutnya ada nih, bagaimana si komputer bekerja. Hari ini kita belajar tentang berpikir komputasional dulu. Nah, ini berpikir komputasional ada definisinya, yaitu ada yang mau bacakan? Boleh deh, Abdi, silakan. Tanya Arif. Definisi berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi masalah secara sistematis sehingga dapat diproses oleh manusia. Prinsip berpikir komputasional: 1. Posisi, 2. Pengenalan pola, 3. Abstraksi. Abstraksi, 4. Berpikir algoritmik. Iya, nah ini definisi atau pengertian dari berpikir komputasional. Artinya itu berpikirnya seperti komputer. Kalau nggak kenal, dianggapnya asing tadi kan, ya. Ini ada yang saja kasih bold, tulisannya logis dan sistematis. Logis itu berarti masuk logika, masuk akal. Kalau tadi hewan apa sih, makhluk yang tadi, gambar yang tadi masuk akal nggak? Enggak. Nah, sekarang sistematis. Sistematis artinya berurutan. Dari tahap 1, coba kalian kalau naik tangga itu apakah langsung loncat ke tangga nomor 3? Tangga nomor berapa dulu kalian loncat? 1 dulu. Baru nanti naik ke 2, ke 3, sampai akhirnya sampai di tempat tujuan. Nah, ini prinsip berpikir komputasional itu ada 4 prinsipnya. Langkah-langkahnya, yang pertama ada dekomposisi, yang kedua ada pengenalan pola, ada abstraksi, ada berpikir algoritmik. Sisi artinya memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana, sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, contohnya, pernah nggak jadi petugas upacara? Pernah. Ketika kalian menjadi petugas upacara, kita sudah melakukan ini, dekomposisi namanya. Memecah masalah yang kecil. Apa masalahnya? Menjadi bagian-bagian yang kecil. Apakah semuanya jadi pengerek bendera? Tidak. Apakah semuanya jadi pemimpin upacara? Enggak. Pasti dibagikan, ya. Nah, nama besarnya adalah
masalahnya yang besar itu angkanya dilihat dalamnya dipecah-pecah. Sampai di sini yang ditanyakan? Tidak ada. Terus ini komposisi apa tadi? Masalah itu dipecah menjadi bagian-bagian. Bagus, lanjut. Ada lagi contoh pola. Tadi pola ya, betul Aliba bilang pengenalan pola. Komputer itu belajar dari mengenal pola, mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Sama kayak kita tadi waktu peregangan, waktu ice breaking, apa pengulangan yang terjadi? Gerakan. Ya, gerakan berulang berapa kali tadi ya? Dua kali. Nah, itu pengulangan pola namanya. Dia mengenal pola kemudian melanjutkannya. Oke, ini contohnya. Nih, dalam keseharian kalian juga punya pola. Bukan hanya komputer ya, punya pola ternyata. Kita juga punya pola. Apa pola kita? Nih, betul ya, pola bangun pagi, kemudian sampai tidur kembali. Dari kebiasaan itu kalian jadi terbiasa tidak? Akhirnya kenal nggak dengan yang namanya mandi? Ya kenal. Nah, seperti itu komputer bekerja. Makin banyak, makin sering diulang-ulang, dia semakin kenal. Oke, sampai itu ada yang ditanyakan? Nggak ada. Nah, ini permainannya. Ini contoh pola pengulangan. Ayo main. What's next? Apa yang selanjutnya? Ini ada gambar lingkaran, kemudian tiga lingkaran, bintang, hati. Nah, gambar selanjutnya gambar apa ya kira-kira ini? Kok tahu tiga? Karena kamu segitiga apa bintang? Segitiga. Gimana taunya nih? Ini ya. Habis lingkaran, bintang, hati, segitiga. Lingkaran, balik lagi kan ya polanya, bintang, hati, berarti setelahnya segitiga. Oke, yang di bawah apa? Ini yang di bawah ini kira-kira polanya apa lagi ya? Apa Zal? Polanya apa? Sulit ya? Pola. Kita mengenal dengan nama pola. Apapun itu namanya pola. Oke. Ya, siapa yang bisa nih jawab? Ya? Bintang. Oke, bunganya warna apa? Kuning. Kenapa jadi kuning? Ya, jadi polanya di sini apakah berdasarkan bentuk atau berdasarkan warna? Warna. Kalau di atas berdasarkan apa pengulangannya? Bentuk, pengenalan bentuk. Kalau di bawah? Warna. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini yang disebut dengan pengenalan pola. Next. Nah, ini abstraksi. Abstraksi itu adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Kalau di dekomposisi ini tadi kita memecahkan masalahnya menjadi bagian-bagian yang kecil-kecil, dipisah apa aja nih. Kemudian kalau di pengenalan pola kita belajar tentang pengulangan pola, ya kan? Kalau di abstraksi itu kita menyaring informasi apa yang tidak perlu, nggak usah diambil. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini abstraksi contoh ya. Kalau 5 ditambah 3 itu berwarna 5 tambah 3 berapa? 8. Berarti yang 8 itu warnanya apa? Warna mana yang ini ya? Nah, sedangkan yang 7 apakah perlu? Tidak kan ya? Jadi jangan diwarnai warna 7 dengan warna 1 tambah 2 3. Berarti yang mana yang 3? Kalau yang bawah ini yang 3 ini berarti warnanya apa? Kuning. Apakah yang di 8 perlu? Enggak, meskipun berdekatan ya dia tidak perlu. Nah, ini yang namanya menyaring informasi.
main di sini. Dimes ya, contoh Dimes. Baca-baca. Nah ini si titik ini dia mau jalan ke sini. Apa yang harus kita lakukan ini? Baca klik. Tumpuk beberapa move forward. Blok bersama-sama untuk membantu saya mencapai tujuan. Nah dia mau ke sini, dari sini mau ke sini. Harus apa dulu? Jalannya maju, tinggal angkat aja ininya ke sini. Sekarang kita jalankan programnya. Apakah dia jalan sampai atau tidak ya? Kalau bergeraknya 2 kali, bergeraknya berapa kali? 2. Sampai enggak ya kira-kira? Nah, sampai. Oke. Next, level berikutnya. Nah, belok-belok nih. Apa duluan yang harus kita lakukan? Oke, habis bergerak maju. Belok. Beloknya ngikutin dia ya arah jalannya ya. Belok ke kiri. Oke, belok kiri lanjut. Belok mana lagi? Habis belok kiri ke kanan. Ke kanan atau yang lain? Maju dulu. Oke, maju dulu. Maju dulu, kemudian Hah? Kebalik, oke. Belok, maju, kemudian maju, kemudian belok kanan, terus maju lagi. Oke, kira-kira sampai nggak ya? Oke, sampai. Lanjut. Yang berikutnya. Nah, kalau misalnya, nah ini ada yang namanya repeat until. Repeat until ini capai ujung jalan ini hanya menggunakan 2 blok, menggunakan repeat untuk menjalankan blok lebih dari sekali. Bloknya di sini permainannya terbatas, dibatasi. Semakin tinggi levelnya, semakin besar tantangannya. Supaya dia bergerak majunya ini sampai ke sini, supaya lebih dipersingkat tadi jalannya seperti apa? Kita pakai yang namanya repeat. Kalau kita hanya bergerak maju, contoh seperti ini, kita maju aja nih, habis kan ya? Nah, sekarang bergerak majunya kita kurung pakai repeat until. Repeat artinya apa? Ulang, pengulangan, pola yang sama diulang, maju sama, maju sama. Apa lagi nih? Gak bisa juga, bergerak majunya kita masukin ke sini. Coba. Sampai? Tapi kalau kita hanya sekali aja, nah ini seperti apa? Layar gerak, yuk. Apa duluan? Ada yang mau coba sini di depan? Berdua boleh? Ya boleh berdua silakan. Coba-coba. Apa dulu yang dilakukan? Apa duluan? Ya terus? Ini angkat di sana. Ya itu. Terus teman-teman yang lain perhatikan ya. Kamu punya 3 blok tersisa, jadi sampai tujuan cuma 3 blok aja lagi. Nih, jadi apa duluan? Ya terus? Ini angkat di sana. Ya itu. Terus teman-teman yang lain perhatikan ya. Kamu punya 3 blok tersisa, jadi sampai tujuan cuma 3 blok aja lagi. Nih, jadi coba jalankan programnya sampai nggak? Coba jalankan. Kalau nggak dicoba nggak tahu. Bisa ngerti? Oke, saya lihat coba. Keluarkan dulu. Keluarkan dulu. Keluarkan dulu ya. Buang. Buangnya sampai sampai ini. Nih. Ya. Cepat ya. Ya. Habis sudah? Wah, berdebat mereka.
lubangnya kalian sama ini. Nih. Ya. Cepat ya. Ya. Habis sudah? Wah, berdebat mereka berdebat. Oke, silakan duduk. Masih nanti cari di rumah ya. Besok libur kan ya? Ya. Cari di rumah. Kita akan cara ini caranya berpikir apa tadi? Berpikir algoritma. Nah, bagaimana caranya supaya sampai ke sini? Oke, latihan daripada main gadgetnya cuma nonton scroll TikTok. Ya, lebih baik main melatih berpikir algoritmik. Kalau saja kembali, nah ini tadi berpikir algoritmik. Ustazah punya sebuah masalah yang harus kalian selesaikan. Masalahnya apa? Ustazah minta 6 orang ke depan. Ya, silakan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, betul. Ustazah di sini punya gambar. Nanti kalian akan bermain peran. Satu jadi serigala, yang mau jadi serigala silakan. Oh, kira mau buaya. Oke, yang mau jadi sayur. Oke, udah domba. Bukan berarti Alicia jadi petaninya ya. Jadi petani ya Alicia ya. Oke, sini permisi. Nih ada serigala, ada buaya 2 ekor, ada sayur, ada domba, ada petani. Ceritanya si petani ini mau menyeberang membawa semua yang ada kecuali buaya. Menyeberang dari sungai, dia mau naik perahu, tapi perahunya hanya cukup ditumpangi oleh si petani dan 1 barang bawaan. Ya, hanya 1 barang bawaan yang bisa dia pilih. Ketentuannya, kalau misalnya si petani ini menyeberang dengan sayur, yang tertinggal siapa? Domba dan serigala. Dimakanlah si domba sama serigala. Nah, sekarang kalau misalnya serigalanya yang dibawa, dombanya makan. Oke, coba praktekkan. Buayanya jaga gawang di sini. Ceritanya ini sungai. Oke. Si petani mau nyebrang, mengayuh apa? Perahu di buayanya nih. Ayo. Kira-kira apa yang duluan dibawa supaya semuanya menyeberang sampai ke sini? Alicia bawa apa? Petaninya bawa apa duluan? Bawa diri dulu. Oke, Alicia bawa apa dulu? Serigalanya bawa. Domba makan sayur. Nah, habis sayurnya. Nah, bagaimana cara memecahkannya? Kita pecahkan dengan cara berpikir komputasi. Belum ada ide
Silakan dulu, Mas. Dari Mbak. Oke, komponennya apa? Komponennya apa aja? Siapa aja yang ada di sana? Siapa aja yang ada di sana? Oke, serigala, sayur, petani, buaya, domba. Oke, lanjut lagi. Sama yang lainnya? Yang lainnya? Tujuannya apa? Sekarang apa aturannya? Oke, oleh tujuannya mau ke mana? Apa tujuan dari cerita ini? Mau ke mana? Mau ke mana? Mau sedang. Satu aja yang lihat atau semuanya? Semuanya. Oke, jadi tujuannya lanjut ke apa lagi soalnya? Pengenalan? Pengenalan pola. Yang ini. Ya. Terus, lanjut. Ada lagi? Petani, oke, lanjut. Berpikir apa? Berpikir seperti apa? Apa itu seperti apa? Bawa? Bawa domba. Terus? Bawa serigala. Dan kaki bawa sayur. Oke, terima kasih. Sudah bertiga. Demikian dari kelompok kami. Oke, baru Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Komponen yang pertama dari komposisi 8 siswa mengurangi komponen masalah apa saja yang terlibat, apa aturannya, apa tujuan lainnya. Oke, apa? Penjelasannya tadi domba, serigala, sayur dan buaya. Oke, tujuannya mau kemana? Kelas gerak. Seberang. Semuanya seberang? Iya. Oke, lanjut ke pengenalan pola lagi. Pengenalan pola. Ayo, siapa yang nulis silahkan dibaca. Tadi lo kelihatan tidak? Ya, terus. Lagi, dari komposisi sudah, pengenalan pola sudah. Fokus sama keselamatan tadi. Oke, lanjut. Domba-domba. Dibawa ke belakang sudah? Oke, sudah? Selesai? Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Silakan Pak Iqbal. Dua bawa pakai baju, udah sampai belum ya kira-kira? 4 orang dulu. Yang mana sudah teman-teman? Apakah sudah sampai? Belum ya? Ada yang habis teman-teman. Oke. Oke, ada yang benar? Oke, lanjut. Selesai. Kelompoknya Dina. Biar dong. Jangan yang saya pakai tulis, nah. Oh, lagi ya. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok menyampaikan hasil dari Dari ini hasil dari? kerja kelompok. Oke. Lanjut. Dekomposisi. Menguraikan komponen masalah. Siapa saja yang terlibat, apa aturannya, dan apa tujuan lainnya. Penjelasan. Serigala, sayuran, domba, buaya, dan petani. Depannya mana? Seberang. Oke, terus. Lanjut. Pengenalan soalnya seperti apa? Oke. Terus, abstraksinya? Keselamatan petani dan muatannya. Muatannya apa? Oh, yang tadi asal. Segala semuanya selamat ya sampai tujuan. Oke, lanjut. Lain? Lagi, algoritma. Semuanya langsung satu perahu. Gimana? Terus? Nyari, ambil nyari. Petani. Oh, jadi habis domba dibawa, balik si petani sendiri, bawa serigala lagi, terus balik lagi. Dombanya dimakan dong ya? Iya. Dimakan serigala dong, serigala. Ayo, kan? Oke. Oh, mati ya dombanya, gak ada selamatnya. Ini lepas dulu batunya. Sudah selesai? Sudah nih? Sudah? Sudah, tutup. Ya. Mati juga ya, serigalanya, kayak apa dombanya? Tidak, apa
petani. Apanya itu? Oke, Gibran. Petani membawa domba ke ujung, lalu petani kembali ke rumah dan mengambil sayur. Kemudian membawa sayur ke ujung, selanjutnya mengambil domba dan ke ujung dan membawa domba ke pulau awal. Lalu petani membawa serigala ke ujung, kemudian mengambil domba ke pulau awal dan membawa ke ujung. Oke, sudah? Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah dari sampai ke depan meskipun hasilnya ada yang tadi tidak selamat ya. Nah, oke, apa jawabannya kira-kira ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada analisis habitat. Pertama ada komposisi. Siapa saja yang berbeda. Habitat adalah petani, serigala, domba, buaya, dan sayuran. Apa aturannya? Aturannya adalah perahu yang ada yang bisa menampung satu lubang bawaan agar perahu selamat dari buaya yang ada. Apa tujuan akhirnya? Tujuannya adalah memecahkan masalah petani tersebut dengan cara berpikir profesional. Ini adalah serigala makan domba, domba makan sayuran sayuran. Apa? Fokus pada kelompok petani. Apanya itu? Oke, Gibran. Petani membawa domba ke ujung, lalu petani kembali ke rumah awal dan mengambil sayur. Kemudian membawa sayur ke ujung, selanjutnya mengambil domba dan ke ujung dan membawa domba ke pulau awal. Lalu petani membawa serigala ke ujung, kemudian mengambil domba ke pulau awal dan membawa ke ujung. Oke, sudah? Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Kita tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah dari sampai ke depan meskipun hasilnya ada yang tadi tidak selamat ya. Nah, oke, apa jawabannya kira-kira ya? Dan komposisinya apa? Apa aja yang terlibat di sana? Yang terlibat di sana ada siapa saja? Sayur dan buaya. Masalahnya apa? Masalahnya petani tidak bisa membawa semuanya langsung, ya kan? Ya, itu masalahnya. Tujuannya mau kemana? Seberang. Sedangkan perahunya cuma cukup berapa tadi? Satu barang bawaan. Tadi kita sudah sampai di dekomposisi. Sudah tahu apa-apa aja masalahnya ya. Masalah besarnya tadi si petani mau nyebrang tapi muatannya perahunya cuma hanya bisa satu, maka harus menyeberangkan semuanya. Nah, sedangkan di pola tadi adalah mengamati pola yang apa tadi? Yang menyebabkan kegagalan. Apa bisa dikatakan gagal apabila apa? Ada yang mati, ada yang tidak terseberangkan, ada yang habis dimakan tadi, itu gagal juga. Nah, itu pola. Sedangkan abstraksinya apa? Abstraksinya menyederhanakan persoalan, fokus hanya pada kombinasi yang aman dan urutan yang tidak menyalahi aturan. Kombinasinya harus aman, pasangannya harus aman. Pasangannya di mana? Yang ditinggal tadi harus aman. Itu maksudnya. Bagaimana caranya supaya aman? Kita masuk ke yang namanya algoritma. Apa algoritmanya? Bagaimana tadi caranya? Jalannya. Langkah-langkah supaya semuanya selamat. Yang pertama, siapa dulu yang dibawa? Domba. Betul, kelompok sini. Tadi ada yang juga menjawab domba. Siapa tadi? Kelompok siapa? Ya, kelompoknya Izam ya tadi. Domba juga. Domba dibawa dulu, diseberangkan. Terus, apa lagi selanjutnya? Balik lagi kan petaninya? Iya, balik petaninya. Apa yang diambil petani? Sayur. Oke, bagus. Sayurnya diambil petani, dibawa ke seberang sampai di seberang. Apa lagi? Ambil dombanya. Betul, Gibran tadi. Dombanya masukin lagi ke perahu. Sama-sama sama si petani tadi nyebrang lagi. Terus siapa lagi yang dibawa? Serigala. Turunkan domba, masukkan serigalanya, dibawa ke seberang. Kan tadi serigala itu adalah hewan yang memakan daging. Dia tidak makan sayur. Kalau masih ada aja daging, tidak mungkin si serigala memakan sayur. Nah, sampai sudah balik lagi petaninya, baru mengambil domba. Selamatlah semuanya sampai tujuan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, jadi yang benar tadi
berpikir seperti komputer. Ya, seperti apa sih berpikir seperti komputer itu? Dia mencari cara supaya datanya yang masuk itu adalah tepat ya, bacanya. Berurut, logis. Apa tadi logis? Masuk akal. Ini kira pernah memakai ini enggak kalian? Face app? Pernah memakai face app yang kalau misalnya buka kunci HP-nya pakai muka? Mama Ulun. Ya, oke Mama Ulun katanya. Ya. Banyak ya sekarang. Nah, itu adalah salah satu bentuk AI yang nanti akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Bagaimana si komputer, si HP itu kenal sama si mamanya Alessa. Perlu pengulangan, pengenalan pola. Oh, mukanya